Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bongkar 5 alasan kenapa tulisanmu tidak selesai-selesai. Lima alasan tulisanmu tidak selesai-selesai. Yang pertama, tidak punya waktu. Benarkah ini bisa menjadi alasan kenapa tulisanmu tidak selesai-selesai? Saya pribadi termasuk orang yang jujur saja ketika traveling tidak bisa menulis. Biasanya saya hanya mencatat ya lewat notes di handphone ataupun di buku catatan kecil. Apakah ini bisa menjadi alasan? Tunggu dulu. Jika teman-teman ingin memiliki sebuah naskah setebal 120 halaman yang diniatkan selesai dalam waktu 1 tahun, maka sebetulnya kalau teman-teman breakdown, berarti 1 bulan harus berapa halaman, 1 minggu harus berapa halaman. Perharinya yang kita butuhkan sebenarnya hanya 1/3 halaman. What? Sederhana banget kan? Sedikit sekali 1/3 halaman. Barangkali update status di medsos kita lebih panjang dari itu, atau tulisan-tulisan saat kita chat di WhatsApp. Jadi seharusnya 1/3 halaman sih bisa ya dalam 1 hari. Apapun profesimu, terlepas pekerjaannya, terlepas kesibukannya. Kalau misalnya tidak bisa hari ini menyelesaikan 1/3 halaman, barangkali berarti besoknya harus kita tambah menjadi 2/3 halaman. Jadi seharusnya keterbatasan waktu bukan menjadi alasan kamu tidak bisa menulis. Tapi oke lah, kita anggap itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, idemu belum utuh. Jadi jika kita menulis ya, salah satu penyebab kenapa tulisan kita tidak selesai-selesai karena memang dari awal kita belum jelas mau menulis apa. Jadi agar tulisanmu terhindar dari penyebab tidak selesai yang kedua ini, dari awal sudah membuat premis atau sudah membuat sinopsis singkat, yang kemudian lebih baik lagi kalau kamu breakdown, kamu uraikan ya menjadi semacam outline atau mind mapping atau kerangka karangan atau apalah yang mencegahmu agar tidak tiba-tiba mandek saat menulis. Penyebab yang ketiga, alasan tulisanmu tidak selesai-selesai bisa jadi karena memang risetnya belum tuntas. Setidaknya ini merupakan salah satu alasan Asma Nadia kalau mengalami kebuntuan atau mengalami stuck yang lama atau tulisan nggak selesai-selesai. Untuk menghindari agar saya tidak tersangkut penyebab nomor 3 kenapa tulisan saya tidak selesai, biasanya sebelum menulis saya menyusun riset awal dulu. Benar bahwa riset itu pasti tidak hanya di awal, karena selama proses kita menulis pastinya kita kadang-kadang terjadi perubahan, kadang-kadang kita merasa bahwa wah ternyata data yang kemarin nggak cukup dan kita memerlukan data hal-hal yang baru gitu. Dan ini oke aja gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, biasanya lebih mudah bagi saya menyelesaikan tulisan ketika saya memang menyediakan hal-hal yang menurut saya di awal akan saya butuhkan. Misalnya saat menulis Surga Yang Tak Dirindukan 2, settingnya Budapest. Mau nggak mau saya harus riset terkait sosial masyarakat di sana. Kemudian juga bahasa. Lalu ada hal-hal yang medis karena salah satu karakter di Surga Yang Tak Dirindukan 2 terkena kanker rahim. Jadi saya harus menyediakan riset-riset itu di awal, meskipun selama proses penyelesaian novelnya ada riset-riset lain yang kemudian saya butuhkan. Tetapi anyway, menyediakan riset paling enggak gambaran di awal, kira-kira kamu akan butuh data-data seperti apa ya. Nah ini buat saya penting sekali dan sangat memudahkan saat saya menulis novel. Penyebab yang keempat, kenapa novelmu tidak selesai-selesai? Bisa jadi kamu menulis sambil mengedit. Nah, ini dia. Percayalah, ketika kamu menulis tetapi sambil mengedit ya, sedikit-sedikit mengoreksi, sedikit-sedikit memperbaiki,
akan jauh, akan lambat ya menjelang endingnya atau menjelang selesainya tulisan. Jadi sebaiknya dua kegiatan ini dilakukan terpisah. Ketika kamu menulis, menulis saja ya, tumpahkan, luapkan, curahkan, nggak usah berpikir soal editing. Nggak usah terganggu dengan kayaknya jelek ya, aduh kayaknya ini ya. Nggak usah sibuk menghakimi diri sendiri, menghakimi tulisanmu. Karena begini, ketika kamu menulis sambil mengedit, bisa jadi kamu juga akhirnya karena seringkali mengoreksi, menghakimi tulisanmu, akhirnya kamu down sendiri. Akhirnya nggak semangat, akhirnya kamu merasa, udahlah nggak usah diterusin ya, jelek gini. Padahal kalau kamu selesaikan, kamu selalu punya waktu untuk kembali ke tulisanmu dengan kacamata editor. Jadi, perhatikan penyebab keempat ini, hindari menulis sambil mengedit. Ketika menulis saja, ketika kamu mengedit saja. Bukan berarti kamu harus menyelesaikan satu novel dulu sebelum kamu bisa mengedit. Karena tetap boleh sebetulnya kamu mengedit, tapi hanya bagian-bagian yang sudah selesai. Let's say misalnya ada bab yang sudah selesai, nggak apa-apa. Sambil menunggu inspirasi untuk bab berikutnya, kamu bisa mengedit bab yang sebelumnya. Tapi bab yang sudah selesai, bukan yang sedang berjalan. Gitu ya. Jadi jangan lakukan dua hal tadi bersamaan, mengedit sambil menulis atau menulis sambil mengedit ya. Ketika kamu menulis saja. Setelah selesai beri jeda barangkali 2 atau 3 hari, kemudian kamu selalu bisa kembali ke tulisanmu dengan pisau bedahnya editor ya, dan bisa memperbaiki diksi, bisa memperbaiki dan membuang hal-hal yang memang tidak diperlukan dalam tulisan. Kemudian menyempurnakan hal-hal termasuk memberikan latar belakang atau lanjaran yang akan memperkuat logika ceritamu. Penyebab yang kelima, karena kamu moody. Dan kalau sudah moody dijadikan alasan, misalnya, oh saya nggak nulis nih soalnya lagi nggak mood. Nah ini udah susah. Kenapa? Karena mood itu harus dibangun. Mood itu harus diniatkan. Mood itu harus digerakkan. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih terjebak pada moody, ayo kita hijrah sama-sama. Bangun suasana, pilih waktu yang tepat yang membuat fokusmu menjadi lebih baik saat menulis. Dan suasana itu penting ya. Saya punya ayah yang pengarang lagu, dan ketika beliau menulis lagu, ketika beliau memainkan gitarnya, kemudian mulai menulis lagu, merangkai kata demi kata ya, mengembangkan nada, yang terjadi adalah beliau butuh suasana yang memang nyaman, yang memang hening. Sampai jika mungkin ayam yang berkokok dihentikan, mungkin papa akan meminta, itu ayam siapa, tolong dihentikan dulu kokoknya gitu ya. Jadi buat teman-teman, moody ini bukan alasan, tetapi kamu bisa membuang kemudian tadi, lawan moody ini dengan cara menciptakan situasi dan kondisi yang nyaman, yang membuat pikiran bisa mengalir dengan jernih, yang membuat fokusmu terarah lebih baik, hingga kamu enak nulisnya dan tidak membutuhkan mood-mood tertentu untuk menyelesaikan tulisan. Karena kita kalau mengandalkan mood, kita nggak pernah tahu nih kapan moodnya datang. Kalau moodnya datang 7 tahun kemudian, gimana dong? Masa tulisanmu nggak selesai-selesai? Jadi rekan-rekan sekalian, demikian 5 alasan kenapa tulisanmu tidak selesai-selesai. Tapi 5 ini bisa diatasi dengan cinta sih. Kalau kamu cinta kegiatan menulis, kalau kamu cinta 24 karat dengan menciptakan, merangkai cerita, menjalin kata demi kata, maka cinta akan selalu membawamu kembali. Kamu akan kangen ngetik, kamu akan rindu berinteraksi dengan tokoh-tokohmu. Atau kamu sudah cinta menulis, tetapi tulisan yang saat ini kamu kerjakan tidak cukup menarik, tidak cukup barangkali idenya, atau tokoh-tokohnya tidak cukup membangkitkan cinta di hatimu sehingga kamu kangen dengan mereka dan ingin kembali. Kalau memang seperti itu, berarti ayo bedah lagi naskahnya, bedah lagi planning awalnya, bedah lagi outline-nya, sinopsisnya, dan mulai dengan sebuah cerita yang kamu jatuh cinta. Entah dengan ceritanya, entah dengan tokoh-tokohnya, entah dengan pesan di dalamnya.
Rekan-rekan sekalian, sebelum saya tutup, jangan lupa ditunggu like dan komennya, dan sekali lagi hidupkan notifikasi agar tidak terlewat tips-tips menulis Asmanadia berikutnya. Saya berharap kita bisa sama-sama menjadi penulis pemenang dan bukan menjadi penulis yang pecundang. Apa bedanya? Penulis yang pecundang selalu mencari-cari alasan untuk berhenti, untuk tidak meneruskan ceritanya, untuk memiliki begitu banyak dalih hingga dia tidak harus menulis dan merasa nyaman dengan itu. Sementara penulis yang pemenang adalah mereka yang berhenti mencari-cari alasan, tidak lagi berlindung atas nama begitu banyak dalih yang membuat mereka tenang, nyaman ketika mereka tidak menulis. Selamat menyelesaikan karya. Ayo kita hempaskan kelima penyebab tulisanmu tidak selesai tadi, dan mudah-mudahan berikutnya tulisan-tulisan kita, karya-karya kita selalu bisa selesai hingga bisa kita kirimkan dan kemudian bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Selamat menulis, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.